Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Ini saya mau demonstrasiin aplikasi optimalisasi distribusi material menggunakan metode vehicle routing problem, gitu ya. Di sini saya memiliki 3 level akses. Yang pertama adalah head office, head ya maksudnya. Saya agak kelupaan ini ya, head operasional, admin finance, dan supervisor operasional. Nah, di sini kebetulan saya sudah buatkan username dan passwordnya. Kita pertama masuk dulu sebagai head head apa tadi? Head operasional. Nah, di sini kita masuk. Saya bikin username head dan passwordnya juga head. Login. Nah, kalau untuk head di seperti ini, jadi dia hanya bisa memonitor data material. Nah, ini di berat dan stoknya, gitu ya. Itu. Nah, ini untuk head operasional, untuk memonitor stok. Kemudian ada lagi di bagian ke finance, finance sama ya, ini finance, passwordnya juga finance. Oke, nah di sini finance hanya bisa monitoring data pemesanan gitu ya. Di sini ada data pemesanan dan dia bisa melakukan approval. Di sini kita bisa melihat detailnya. Nah, ini detail transaksi yang pemesanannya maksudnya. Ini ada hanger, parfum, jerigen, jumlahnya sekian, ini totalnya dalam kilogram gitu. Tuh, nah ini dia bisa melakukan langsung approval di sini. Nah, oke, lalu kemudian saya akan login sebagai supervisor. Oke. Oke, di sini supervisor ini bisa saya bilang seperti administrator gitu ya. Jadi dia bisa full akses untuk akses semuanya. Di sini ada master data. Nah, di sini ada master data pengguna. Jadi supervisor bisa meng-create atau membuat pengguna baru berdasarkan hak aksesnya. Nah, ini kalau mau tambah, tinggal klik tambah di sini, nama, email, nomor telepon, username-nya dan passwordnya, dan pilih hak aksesnya. Di sini ada 3, finance, head, dan supervisor. Itu. Nah, kebetulan saya sudah bikin. Nah, kalau mau edit tinggal edit aja di sini, klik edit. Nah, ini kalau mau rubah password berarti tinggal isi passwordnya gitu. Oke, lanjut kita ke data perusahaan. Nah, ini perusahaan ini nama aplikasinya yang ada di sini nih. Lalu kemudian nama perusahaannya bebas saja ya. Ini bisa nama perusahaan nanti tampil di sini. Itu terus ini alamat. Nah, terus kebetulan kita membutuhkan koordinatnya untuk melakukan proses pengantarannya, makanya waktu ngeset koordinat misalnya kita klik aja pindah ke sini gitu ya. Kita pindah ke sini, nah koordinatnya langsung berubah. Perhatikan waktu saya pindah ini, koordinatnya langsung berubah. Jadi ini koordinat perusahaannya, jadi kita bisa update gitu ya. Kita simpan. Oke, data perusahaan berhasil diupdate gitu. Oke, ini untuk titik awal pengantaran gitu ya. Jadi dari titik ini kita baru bisa menentukan jaraknya gitu. Oke, kemudian ada data pegawai. Nah, pegawai di sini adalah selaku yang mengantar barangnya atau karyawannya gitu ya. Nah, di sini ada nama pegawai. Nah, saya kasihkan nomor nopol, itu nomor polisi plat motornya maksudnya, dan daya angkutnya. Maksudnya mungkin bisa aja nanti si motor ini hanya mampu mengangkut 50 kg, yang ini 100 kg. Jadi daya angkutnya bisa kita atur. Nanti efek dari daya angkut ini bisa kita lihat nanti di aplikasinya gitu ya, saat proses menentukan rute VRP ini ya gitu. Nah, kemudian ini kita bisa tambahkan begini seperti biasa, nambah nama pegawai, nomor polisi, daya angkut, dan status on atau off gitu. Untuk status on off ini maksudnya begini, jika di off berarti posisinya dia lagi nggak ada di kantor atau seperti itulah kurang lebihnya, artinya nggak standby gitu ya. Jadi nanti proses perhitungannya, misalnya contoh ini saya buat off gitu ya,
Ini saya buat off. Maka nanti dalam proses pencarian atau penentuan distribusi barangnya menggunakan rute ini, itu hanya dua pegawai ini yang digunakan gitu ya. Jadi misalnya contoh barang ada banyak gitu ya, dalam satuan kilo misalnya ada 200 kilo misalnya gitu ya. Nah ini akan didistribusikan kepada karyawan yang standby begitu. Nanti kita lihat, ini saya buat oke, saya buat 3 aja langsung, saya simpan. Nah kemudian ada data material biasa yang tadi bisa dilihat oleh head operasional gitu ya, untuk menentukan stok dan segala macam. Dan di sini bisa ditambahkan, dan ini saya tentukan ini ada nama material, terus satuannya piece, ini ada yang satuannya set atau 12 piece, nah beratnya 0,3 kg misalnya gitu ya. Jadi di sini kita menentukan berat masing-masing barang, dan kemudian di sini jumlah stoknya. Kenapa jumlah stoknya saya besarkan? Karena kita di sini tidak fokus pada proses penerimaan barang, jadi tidak ada penerimaan barang, langsung kita set aja stoknya untuk pemantauan stok agar head operasional tadi bekerja sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi mantau operasional, mantau data material kan, karena head operasional itu kan untuk memantau data material gitu. Nggak enak banget kalau misalnya nggak ada data stoknya. Oke, lanjut kita ke data outlet. Nah di sini data outlet ada nama outlet. Ya ini saya masukkan, ini nama outletnya, terus ini koordinatnya, nomor telepon dan email. Kalau nambah outlet seperti nambah perusahaan ya. Ini saya klik tambah. Nah di sini kita ada nama outlet, alamat, lalu kemudian kita menentukan titik outletnya. Nah untuk menentukan titik outletnya tinggal klik aja di mana, misalnya di sini. Nah ini langsung keluar koordinatnya gitu ya. Nah ini karena saya sudah punya banyak ya, saya tidak usah tambahkan lagi. Jadi kalau mau nambah seperti itu tinggal klik di bawah tadi, tinggal klik simpan gini ya. Lalu kemudian oke, di sini kita melakukan proses pemesanan. Nah di sini kebetulan sudah ada 2 proses data, saya hapus dulu di sini ya. Saya hapus saja dulu. Oke. Nah ini saya tambahkan 1 transaksi lagi deh, apa yang terjadi gitu ya. Ini saya tambah transaksi, ini kode transaksinya otomatis, lalu tanggalnya juga default hari ini. Lalu kita tinggal tentukan mana nama outlet yang mau kita melakukan pemesanan barang, misalnya Cicahem ini ya. Nah di sini setelah memilih nama outlet, kita bisa menambahkan material yang dipesan oleh outlet tersebut. Ini misalnya contoh, ya ini data material yang kita input tadi di sana. Misalnya thermal di sini jumlah kilogramnya. Ini sebetulnya bukan jumlah kilogram, ini jumlah satuan ya. Satuannya ya. Ini nanti saya hapus jumlah kilogramnya. Ini sebetulnya jumlah satuannya, misalnya dia 5. Waktu saya klik simpan, maka nanti langsung mengakumulasi totalnya gitu ya. Di sini kita lihat, di sini thermal paper ya. Kita lihat thermal paper, coba saya buka tab baru. Thermal paper tuh beratnya 0,3. Beratnya 0,3 gitu ya. Nah, di sini berarti berat thermal 0,3 kali 5 berarti 1,5 gitu ya. Oke, lalu lanjut kita tambahkan material lagi, misalnya sabun misalnya gitu ya. Ini jumlahnya 5 lah, saya buat 10 lah ya, 10. Nah itu, lalu saya tambahkan lagi materialnya, contoh sabun, ada parfum di sini 1 jerigen, misalnya 2 jerigen gitu ya. Nah di sini oke. Setelah semua data pesanan tersimpan, ini kita bisa hapus di sini ya, pakai hapus ini. Lalu kita simpan transaksinya, kita simpan. Oke, nah ini masuk, tapi statusnya di sini masih pending. Nah, kita juga bisa melihat data detailnya di sini. Nah, ini dia data detail yang tadi kita inputkan. Nah, di sini statusnya pending. Lalu siapa yang approve? Nah, kita lari ke finance, gitu ya. Lari ke finance. Kita login sebagai finance. Oke, di sini terdapat 1 pemesanan gitu ya. Nah, di sini ada yang pending. Nah, kita tinggal approve gitu. Kita misalnya si finance ini lihat dulu apa sih yang dipesan.
Oh, oke. Nah, gitu ya. Lalu di sini kita approve. Nah, oke, status berhasil diperbarui. Oke. Nah, maka di sana akan approve. Ini saya rubah dulu ya sebagai pending, supaya agak perbedaannya dulu. Sorry, supervisor. Saya mau tunjukkan dulu perbedaannya di sini. Nanti waktu memproses data ini, nama pendistribusian menggunakan metode vehicle routing problem ini, maka di sini munculnya baru satu ya. Nah, ini totalnya gitu ya. Ini baru satu, saya sedikit kecilkan. Nah, di sini munculnya baru satu karena di sini masih pending. Makanya kita harus approve dulu ke finance tadi. Apa tadi ya? Finance. Oke. Nah, di sini finance kita tinggal approve. Oke. Nah, oke, kita logout, kita masuk lagi sebagai supervisor. Oke. Oke, di sini pemesanannya yang pending sudah habis ya, tinggal 0 gitu ya. Ini sini sudah approve semua, dan di sini langsung muncul datanya. Nah, ini ada 2 data. Nah, di sini terlihat dari semua total item yang tadi kita input atau material itu diakumulasi menjadi total beratnya. Nah, ini total kuantitinya ada 3, ini juga ada 3 gitu ya. Nah, di sini kita langsung saya proses saja, nanti saya jelaskan hasilnya gitu ya. Ini langsung diklik di sini, dapatkan rute menggunakan VRP. Oke. Yap, langsung tergenerate rutenya. Dan di bawahnya ini ada hasilnya. Nah, ini petunjuk rute atau alur jalannya gitu ya. Nah, ini bisa kita tutup dengan mengklik petunjuk arah ini. Kita klik. Nah, oke, dikecilkan. Atau kita bisa ngelihat scroll ke bawah gitu ya. Oke, saya kecilkan aja. Saya minimize maksudnya. Nah, di sini hasil rekapitulasinya pengantaran pegawai. Nah, di sini Hendra Subekti itu melakukan 3 kali trip, artinya 3 kali bolak-balik dia. Dengan jarak total adalah 1400 sekian meter gitu. Akumulasi nanti bisa dalam bentuk kilo. Total menit yang dipakai itu 655 menit. Jumlahnya adalah dalam kilogram adalah 30 kg. Kenapa 30 kg dan 3 kali? Karena dia hanya memiliki di sini pegawai hanya memiliki kemampuan 10 kilo daya angkutnya. Daya angkutnya hanya 10 kilo. Misalnya kita di sini kita rubah menjadi masing-masing 20 ya, atau 20, ini 30, saya simpan, ini 10, ini 50 gitu ya. Saya buat gitu ya. Saya simpan. Nah, ini 10, ini 50 gitu. Nah, coba kita proses ulang. Nah, ini setiap kita klik ini berarti kita akan mau memproses ulang gitu ya. Kita proses ulang. Jadi auto replace gitu ya datanya. Kita generate ulang. Oke. Kita minimize. Nah, kita lihat di sini hanya satu kali. Karena dia sudah mencukupi kuota total dari barang yang akan dikirim dengan jumlah kekuatan atau kemampuan angkut dari masing-masing pegawai, dan ini pegawai diambil rata gitu ya. Jadi si ini berapa kali gitu, dan ini misalnya lagi nganter ya kita ngambil yang satunya begitu modelnya. Dan di sini sudah ada 1 kali trip, jaraknya sekian, total waktunya sekian, yang digunakan sekian. Lalu di sini ada rekapitulasinya. Nah, ini total sampainya jam sekian. Terus trip layanannya totalnya 411 menit, dan di sini total menitnya 238 menit. Begitu, Mas. Nah, di sini ini mungkin agak, nanti saya jelasin bagian codingnya nanti ya, gitu aja ya. Oke, mungkin cukup itu aja yang bisa saya presentasikan, Mas. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.